Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk ke 2D animation lewat sini. Selanjutnya pensil ini akan saya ganti menjadi pen agar supaya garisnya nanti terlihat lebih hitam. Karena nanti saya akan menggambar menggunakan mouse, saya aktifkan di dalam stroke ini yaitu stabilize stroke. Lewat stabilize stroke ini, ketika nanti ada pergerakan mouse, garis tidak secara langsung terpengaruhi, sehingga smooth atau kelembutan dari goresan itu bisa lebih terjaga. Selanjutnya kita masuk ke layer. Di sini supaya kita mengenal tandanya, kita ganti namanya menjadi garis bibir. Untuk garis bibir ini warnanya yang saya pilih adalah solid stroke, atau kita ganti saja garis hitam. Dan sekarang mari kita mulai menggambar bibir yang bergerak dari terbuka sampai tertutup. Pada frame ke-13 ini posisi bibirnya tertutup. Namun sebelumnya jumlah frame ini akan saya kurangi agar supaya tidak terlalu panjang, sampai 15 frame saja. Disebabkan frame ke-13 ini kondisi mulut sudah tertutup, otomatis pada frame ke-11 misalkan kondisi mulutnya akan terbuka sangat sempit. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita melihat di sini ada goresan dengan dua warna. Goresan-goresan ini disebut dengan onion skinning yang bisa kita lihat pada layar. Di sini ada onion skinning. Bisa kita pertebal ataupun mungkin kita bisa kurangi tampilannya. Dan warnanya pun juga kita bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Di sini menunjukkan bahwasanya warna biru yang disebut dengan after adalah goresan yang terjadi atau terletak setelah fret ke-11, sedangkan yang sebelumnya warna hijau itu adalah goresan yang terletak sebelum fret ke-11. Nah, sekarang saya akan meletakkan ini di bagian tengah. Taruhlah di angka 6. Otomatis goresannya adalah harus berada di antara goresan warna biru ini. Dalam hal ini saya tidak akan menggambar lagi, tapi saya menggunakan interpolate. Setelah kita pilih tanda ini, baru kemudian kita bisa geser kursor ke tampilan, klik kiri pada mouse, dan kita tinggal menggesernya. Posisinya saya letakkan di bagian tengah, mengingat posisi garis di timeline ini pun juga berada di antara 1 dan 11 atau bagian tengah. Kemudian untuk memperhalusnya kita bisa masuk ke sculpt mode. Pilih yang smooth. Untuk memperlebar bulatannya kita tekan F, lalu kita geser sedikit mouse. Jika kita sudah mendapatkan ukuran lebar lingkaran yang kita inginkan, baru klik kiri. Kemudian untuk memperlembutnya tekan shift dan baru kita klik kiri pada mouse, kita geser-geser. Setelah kita anggap cukup untuk lebih smooth atau halus, kita bisa kembali ke draw mode atau kita juga bisa kembali ke edit mode. Di dalam edit mode pun kita bisa mendapatkan interpolate tersebut. Setelah kita seleksi, kemudian kita seperti tadi, kita arahkan terlebih dahulu misalkan di sini, dan kita gerakkan mouse setelah kita klik pada bagian kirinya. Untuk melihat hasilnya,
kita bisa nonaktifkan untuk sementara ini, yaitu show overlay. Dan jika kita geser-geser, selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan untuk bagian dalam dari mulut ini. Di sini akan saya ganti namanya bagian dalam mulut. Adapun materi warnanya saya akan memilih solid fill, dan di sini terlihat agak gelap. Disebabkan gambar mulut ini terdiri dari beberapa frame dengan bentuk yang berbeda, mulai dari lebar sampai menyempit. Pertama kita aktifkan ini multiframe. Selanjutnya arahkan kursor ke sini, tekan A, dan pastikan di sini show overlays-nya aktif sehingga kita bisa melihat goresan-goresan kita di sepanjang garis frame ini. Kemudian setelah kita memastikan materinya serta layarnya, kita pilih gambar tinta yang tumpah ini dan kita tempatkan di bagian tengah-tengahnya. Untuk melihat hasilnya, kita aktifkan terlebih dahulu dan kita play. Dengan demikian kita tidak perlu lagi mewarnai satu persatu dari frame, dan secara otomatis semuanya sudah terwarnai. Berikutnya kita akan menggambar lidah. Di sini kita tambahkan layernya yaitu lidah. Adapun materinya kita bisa pilih salah satu, lalu di sini kita pilih yaitu line. Masih berwarna ini kita ganti misalkan ke warna hitam. Lalu fillnya berwarna sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya mari kita menggambar lidah. Supaya lidah ini bentuknya sesuai dengan warna pada bagian dalam mulut ini, maka di dalam layer ini kita aktifkan mask. Lalu kita seleksi angka plus ini dan kita ikuti bentuknya, yaitu bentuk bagian dalam mulut. Berikutnya kita akan menggambar gigi. Berikutnya kita bisa menambahkan tambah-tambahan seperti bibir atas dan bibir bawah. Kalau ada yang tidak sesuai, kita bisa seleksi di sini, kemudian tekan X dan di right keyframe. Supaya terlihat lebih variatif, kita akan membuat kepala dan hal-hal yang berhubungan dengan mulut. Dan sebagian besar tertutupi karena posisi kepala ada di atas. Sedangkan kalau garis bibir di atasnya, maka garis bibirnya tidak tertutupi. Karena itu garis kepala ini harus ditaruh di paling bawah. Selanjutnya kita akan menambahkan di sini
Oke, ini salah, kita namakan aja di sini hidung. Kemudian kita tambahkan lagi di sini mata. Kalau mata, saya memilih di sini warna hitam semuanya. Selanjutnya kita tambahkan alis. Kita pilih garis hitam saja. Selanjutnya, untuk membuat gerakan looping pada bibir ini, kita bisa masuk ke modifier. Kita pilih di sini time offset, dan untuk custom range-nya kita ganti dari 1 sampai 14. Karena ini pergerakannya sampai frame ke 14. Nah, selanjutnya supaya lebih panjang, mungkin frame ini akan saya tambah sampai 75 frame. Jadi lebih panjang. Kalau kita mainkan dari pertama, nah mungkin ini kita bisa tambahkan sampai 17 supaya mingkemnya atau tertutupnya lebih lama. Bebas. Jika kita sudah cukup dengan ini, bisa langsung kita render. Di sini saya akan menggunakan jumlah frame yaitu 25 frame per second. Di sini saya akan menyimpannya. Lalu di sini saya akan menggunakan bentuk video hasilnya. Untuk encodingnya langsung saja ke sini, gambar titik-titik ini kita klik dan kita pilih H264 in MP4. Karena tidak ada audio, maka saya pilih di sini no audio. Lalu kita ke render dan kita pilih render animation.